Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 3 kiai yang dianggap paling keramat di Indonesia yang masih hidup. 3 kiai ini memiliki karomah dan keistimewaan karena ibadahnya yang kuat. Meski hanya 3 kiai yang disebutkan, namun kami masih yakin banyak kiai lain di Indonesia yang memiliki karomah tinggi juga. Untuk 3 kiai ini sering disebut sebagai pakunya Indonesia dan memiliki peran sangat besar. Berikut ini adalah 3 kiai yang paling keramat tersebut. 1. Abuya Syar'i Ciomas. Abuya Syar'i adalah seorang ulama karismatik di Banten yang usianya sudah mencapai sekitar 1,5 abad atau 154 tahun. Abuya Syar'i yang lahir pada 8 Rajab 1287 Hijriah dan disebut sebagai Paku Bumi Banten. Abuya Syar'i memiliki karismatik yang sangat kuat walaupun sudah sepuh dengan jenggot dan rambut berwarna putih. Tak hanya itu, Abuya juga merupakan salah satu murid Syekh Nawawi Banten yang satu angkatan dengan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Karomah atau kesaktian sangat banyak. Salah satunya adalah pemegang golok Ciomas, yakni golok bersejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang Baduy saat menyerang Banten. Konon pasukan Baduy akan kembali menyerang ketika Paku Banten wafat dan tak lagi ada penerusnya. Golok Ciomas asli yang bersejarah ini hanya ada satu, yakni di Abuya Syar'i. Selain itu, konon Abuya Syar'i juga bisa membaca niat dan pikiran orang yang hendak bertamu ke rumahnya. Tak heran ketika ada tamu dengan niat dan pikiran yang tidak baik, Abuya Syar'i tak segan untuk memarahi tamu tersebut. 2. Abuya Muhtadi Cidahu Pandeglang Banten. Abuya Muhtadi juga sebagai ulama sekaligus mustasyar PBNU. Beliau merupakan putra dari Abuya Dimyati Cidahu, seorang waliullah tingkat internasional. Dulu, Abuya Dimyati pernah dipenjarakan oleh partai politik. Namun, semua penjaga lapas merasakan hal aneh seperti muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-terusan, sehingga beliau segera dikeluarkan dari penjara dalam waktu singkat. Karomah ini menular pada putranya, yakni Abuya Muhtadi sampai sekarang. Salah satu karomah Abuya Muhtadi adalah ketika banjir yang terjadi di Serang, Banten. Sebelum terjadi banjir, Abuya Muhtadi melakukan zikir yang lama, kemudian keluar dan berkata pada orang yang ada di sana. Abuya berkata bahwa Banten sudah tak dapat tertahan lagi olehnya. Orang yang ada di situ bingung dengan maksud perkataan tersebut. Apakah akan terjadi sesuatu di tanah Banten? Benar saja, sekitar waktu subuh Banten berduka. Terjadi banjir besar yang luar biasa, kata dia. Untuk itu, Abuya Muhtadi sering disebut sebagai Paku Bumi Banten. 3. Abuya Mufasir Pandarincang Banten. Ulama ini tinggal di Padarincang, Serang, Banten. Sebelumnya, beliau merupakan seorang dosen. Kemudian pindah untuk mendirikan pesantren dengan menjual berbagai hartanya untuk membeli tanah dan membangun pesantren. Beliau hanya menerima santri laki-laki maksimal 40 orang. Syarat santri bisa masuk yakni
hanya membawa baju yang melekat di badan saja untuk dibawa ke ponpes. Selain itu, harus tes agar sanggup puasa selama 40 hari dengan berbuka air minum. Setelah melewati tahap ini, berpuasa dengan umbi-umbian yang tak boleh dimasak dengan api. Ketika puasa, harus membaca Al-Quran 10 juz setiap harinya. Kemudian, syarat tertinggi yakni harus puasa putih atau berpuasa dengan air putih dan garam saja, serta puasa dari berbicara. Hal ini dilakukan untuk membersihkan hati para santrinya dengan jalan tasawuf. Demikian kisah 3 kiai paling keramat di Indonesia yang masih hidup berserta macam-macam karomahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.